I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Usai kemenangan Bastianini di Silverstone, Dal-Inya mengakui kemajuan GP24 dibandingkan GP23 dan mengaku juga menerima kritik. Ducati menjalani akhir pekan bersejarah di Silverstone. Rumah Borgo Panigale menjadi yang pertama meraih 7 triplet berturut-turut di MotoGP, tetapi juga menempatkan 8 Desmosedici di 10 besar, mengulangi prestasi yang telah mereka capai di Sachsenring pada tahun 2023. Apalagi kali ini mereka melakukannya di trek yang musim lalu hanya satu motornya yang berada di top 5. Pertumbuhan pabrikan Italia pada tahun 2024 tampak nyata, dan tidak luput dari perhatian bahkan oleh Direktur Umum Departemen Balap, Gigi Dal-Inya, yang sekali lagi menegaskan bahwa Ducati tahun ini telah meningkat dibandingkan musim lalu. Meskipun Pecco Bagnaia atau Jorge Martin berpendapat bahwa perbedaannya tidak sebesar yang terlihat. Seperti biasa, kami mencoba untuk mengatasi masalah, dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami jelas telah meningkatkan GP24 dalam aspek-aspek di mana GP23 sedikit lebih lemah. Hal ini telah terlihat di sini, di Silverstone, tapi juga di sirkuit lain. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di pabrik telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, kata insinyur terkenal Venesia. Secara tidak langsung, ia juga menegaskan bahwa GP23 pun sudah mengalami kemajuan dibandingkan 12 bulan lalu. Dan Dal-Inya tidak menutup kemungkinan akan terus mengalami peningkatan di sisa tahun 2024, seperti biasa. Semuanya bermula dari pemahaman mekanisme tertentu dan masalah-masalah tertentu. Ketika Anda memahami hal-hal tertentu, maka solusinya akan lebih mudah diterapkan. Jadi apapun yang bisa diperbaiki di GP23, akan kami lakukan, dan akan terus kami lakukan di sisa tahun ini. Lanjutnya, setelah kemenangan ganda Enea Bastianini yang indah di Inggris, pasti ada orang-orang yang sekali lagi mengkritik Transalpines karena tidak memberinya kesempatan lagi, dan memutuskan untuk bertaruh pada Marc Marquez untuk masa depan. Sementara itu, Jorge Martin mengevaluasi akhir pekan Inggris, di mana ia kembali memimpin Piala Dunia, kalah drastis di Jerman sebelum liburan, dengan cara yang positif, terutama karena telah melampaui rival terdekatnya. Pria asal Pramak itu meninggalkan Jerman sebelum jeda musim panas, menerima pukulan yang sangat serius, terjatuh saat memimpin balapan dengan 2 lap tersisa, yang dimanfaatkan Pecco Bagnaia untuk memenangkan balapan keempat berturut-turut, dan menjadi pemimpin kejuaraan dunia, hadiah pernikahan terbaik. Namun, Jorge Martin terbukti memiliki kekuatan mental yang kuat, karena ia tidak membuat kesalahan di Grand Prix Inggris yang rumit dan tahu bagaimana mengendalikan pemimpin tim Ducati, yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu dan hanya mampu finish ketiga pada hari Minggu jauh dari 2 yang pertama. Satu-satunya kelemahan akhir pekan ini, tentu saja, adalah Martin tidak dapat meraih kemenangan apapun. Karena pada hari Sabtu dan Minggu Enea Bastianini berpakaian seperti Beast untuk muncul dari kedalaman di lap terakhir dan memenangkan kedua balapan. Saya sangat senang, bukan karena bisa kembali memimpin, yang selalu penting untuk tetap berada di sana dalam pertarungan, tapi karena bisa finish di depan Pecco. Karena mampu menjadi lebih kompetitif darinya, tidak pernah mudah dan minggu ini kami mencapainya, jadi saya berangkat dari sini dengan sangat bahagia. Jelasnya di penghujung hari. Saya pikir saya melakukan balapan terbaik yang bisa saya lakukan, sangat sulit untuk mengalahkan Enea, baik pada hari Minggu dan Sabtu. Saya memiliki lebih banyak waktu di lap terakhir dan kami harus menganalisis alasannya. Kami juga harus mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kepercayaan diri saat melakukan pengereman, apalagi dengan ban medium yang, katakanlah, bukan favorit saya dan menyulitkan saya.
Mantan Direktur Olahraga LCR Honda, Oscar Haro, menganalisis balapan hari Minggu di Silverstone dan khususnya perebutan gelar, menyoroti Martin dan Marquez. Setelah Grand Prix MotoGP lainnya, Nico Abad di saluran YouTube-nya bergabung dengan Oscar Haro dan Diego Lachave untuk mengomentari apa yang terjadi selama akhir pekan. Secara khusus, Oscar menganalisis pertarungan memperebutkan gelar yang belum disingkirkan Marc Marquez. Tentu saja menyoroti Jorge Martin dalam pertarungan berkelanjutannya dengan Pecco Bagnaia yang telah didatangi rekan setimnya dari Italia, yang juga merupakan pembalap untuk tim resmi saat ini. Enea Bastianini. Bastianini turut serta dalam perebutan gelar. Oscar jelas, karena hasil di Silverstone, Marquez tidak boleh dikeluarkan dari pertarungan, dan inilah yang dia pikirkan tentang Abad dan Lachave. Saya tidak berpikir Marc akan meninggalkan pertarungan, apalagi jelas bahwa Enea akan masuk. Melakukan kajian seperti apa Ducati 2023, pada akhirnya Marc masih menjadi satu-satunya yang bertarung di depan. Jadi saya tidak berpikir dia akan keluar dari pertarungan, tapi jelas bahwa di sirkuit besar dan di sirkuit besar, di mana perbedaan mekanis dan elektronik terlihat jelas, Marc tidak mampu melakukan tugasnya. Tentu saja Haro juga mengomentari perbedaan antara Ducati GP24 dan GP23. Kami melihat sirkuit seperti Silverstone yang merupakan sirkuit yang sangat panjang dengan tikungan yang sangat cepat, sirkuit bertipe Formula 1. Di Malaysia dan Thailand, hole shot banyak dikerjakan dan dengan cara yang berbeda dan disitulah letak perbedaan elektronik dan mekanis. Jadi jelas GP24 satu tingkat di atas GP23. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya telah melihat Marc mengalami banyak kesulitan akhir pekan ini. Tidak hanya dengan motornya tetapi juga karena alasan pribadi. Inilah yang disimpulkan Oscar tentang apa yang mungkin terjadi pada juara dunia 8 kali yang saat ini berlaga di kompetisi tersebut. Sementara itu, mungkinkah akhir pekan cemerlang Enea Bastianini di GP Inggris membuat Ducati menyesali keputusan melepasnya? Enea Bastianini yang saat ini membalap di Ducati meraih poin maksimal 37 dalam satu pekan, usai memenangi balapan utama dan sprint di MotoGP Inggris. Namun, untuk musim 2025, pembalap asal Italia itu tidak akan melanjutkan tim, digantikan oleh juara 6 kali Marc Marquez. Akankah perebutan gelar Bastianini pada 2024 akan menimbulkan penyesalan di kalangan perusahaan konstruksi Amerika? Dengan pengumuman penandatanganan Marquez pada tahun 2025, prospek yang menggiurkan telah menarik minat penggemar motorsport di seluruh dunia. Siapa yang tidak menikmati kegembiraan melihat salah satu pebalap MotoGP terhebat sepanjang masa bergabung dengan tim ikonik untuk memenangkan gelar juara dunia ke-7 kelas Premier. Ini akan menjadi salah satu comeback terbesar dalam olahraga, mengingat cedera yang dialami Marquez. Perjuangannya melawan diplopia, masalah penglihatan yang menggandakan gambar yang terlihat, saat ia absen, dan kehilangan performa yang dapat dimengerti. Namun, untuk membuka jalan bagi kedatangan Marquez yang telah lama ditunggu-tunggu, Ducati terpaksa menolak Jorge Martin. Meski awalnya lebih memilih dia sebagai partner Francesco Bagnaia, dengan CEO Ducati Claudio Domenicali sebelumnya mengakui bahwa keputusannya itu tidak universal. Didukung karena popularitas Martin dan fokusnya semua pada penolakan. Dengan perolehan poin Bastianini, ia tertinggal 49 poin dari Martin yang kembali menduduki puncak klasemen karena menempati posisi kedua.